Setelah Cirebon, sekarang dapat berita lagi, yaitu para ojol-ojol, para demo di NTT, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kota Kupang. Bahkan mereka melakukan penyegelan kantor ojol-ojol aplikator Grab. Seperti apa beritanya? Yuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun my friend, my bro. Di kesempatan kali ini setelah kejadian dari Cirebon, ya, yang mana gue bilang pasti akan menjalar, akan menyebar ke kota-kota lainnya. Ya, terbukti setelah Cirebon, ini juga bergema lagi di NTT, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di kota Kupang. Yang mana ojol-ojol di Kupang, aplikator hijau sebelah alias Grab, kembali melakukan demo di kantor Grab, bahkan menyegel kantor Grab tersebut. Nah, ini parah lagi ya, setelah dari Cirebon, sekarang Kupang juga mulai untuk melakukan demo. Dan hingga berita ini diturunkan, itu para ojol-ojol Kupang, ojol-ojol NTT, khususnya ojol-ojol Grab, telah mulai melakukan penyegelan di kantor Grab Indonesia cabang Kupang NTT, Nusa Tenggara Timur. Seperti ini kita lihat fotonya. Tolak tarif potongan baru, ratusan ojol segel kantor Grab di Kupang. Ini kita lihat dari Detik Bali ya. Nih, kantor disegel. Ini kantor disegel ya. Nah, ada tuh kantor Grab disegel. Di kantor Grab cabang Kupang NTT disegel. Kita bacakan. Kupang, ratusan pengemudi ojol, ojek online motor, dan mobil demo dan menyegel kantor Grab di Kupang, NTT, Nusa Tenggara Timur. Penyegelan ini karena penolakan tarif potongan baru Grab saat driver mengantarkan penumpang. Jadi aksi kami semata-mata untuk menuntut keadilan dari kami sebagai driver atau ojol-ojol ke pihak manajemen Grab. Aksi kami tadi sekitar 100 orang yang tergabung dari driver bike dan driver car, ujar salah satu ojol, Egi Besin, ojol Grab, hari Senin 14 April 2025. 2025 Pak, ini salah ketik nih. 2024 bikin madi. Ratusan ojol itu kompak mogok kerja untuk mematikan aplikasi. Mereka menyegel kantor Grab hingga tuntutan ojol direalisasikan dengan menuntut tarif potongan. Skema tarif baru yakni satu orderan dipotong 3.000, 2 sampai 5 dipotong 5.000, 6 sampai 8 dipotong 7.000, kemudian 9 ke orderan ke atas dipotong 8.000. Kami ajukan keberatan kalau bisa dikurangi. Kami menuntut untuk skema Grab Bike hemat tarif pemotong itu bisa diturunkan, jelasnya. Para driver Grab juga telah melakukan pertemuan dengan manajemen dan dijanjikan akan memberikan informasi pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025. Dalam pertemuan itu, Grab NTT menyebut tarif tersebut berlaku secara nasional. Mau tidak mau kami harus jalankan, tapi kami meminta kebijakan dari pihak manajemen Grab kalau bisa tarifnya diturunkan, tegas Egi. Para driver Grab mengancam akan melakukan aksi lanjutan bila tuntutannya tidak diindahkan. Kami menunggu pihak manajemen untuk memberikan keputusan kepada kami hari Rabu yang akan datang. Jika aksi tidak diindahkan, kami pastikan ada aksi lanjutan, kata driver ojol berusia 34 tahun tersebut. Tapi dengar kabarnya di Kupang, pihak manajemen ataupun orang kantor dari ojol-ojol Grab ini tidak memberikan respon, tidak memberikan komentar alias no comment. Ya, hingga berita ini diturunkan tidak lagi ada berita lanjutan, apa kelanjutan dari ojol-ojol Grab Kupang. Setelah dari Cirebon, setelah dari Kupang, apakah kota-kota lainnya juga akan menyusul melakukan aksi serupa? Yang mana ini ada efek dari BHR. Mungkin kalau tidak ada BHR, tidak ada yang demo-demo kemarin, mungkin kejadian ini tidak akan terjadi. Dan kita nggak tahu ya, kenapa tiba-tiba waktu bulan puasa, mau puasa, ada aja mengatasnamakan ojol, lalu dia demo, minta keadilan, minta THR. Kenapa tidak minta potongan tarif? Kenapa tidak minta penyerataan orderan, seragaman harga dan potongan? Kenapa tidak memikirkan itu? Yang mana bila disetujui BHR, THR di bulan puasa ini akan berdampak buruk setelah lebaran, dan ini benar-benar terjadi. Ya, awalnya Grab berpikir seperti ini. Bila ini sesuai dan ini lolos dan ini terpaksa dilakukan oleh para ojol-ojol, apabila
mereka tidak mengambil ini, mereka akan anyep, mereka seharian nggak dapat uang, mau nggak mau mereka pasrah dipotong 20.000. Sama dengan sistem slot-slot di Gojek. Bila tidak ambil, anyep. Diambil tarif cuma 5.000. Tapi karena terpaksa urusan ekonomi, urusan perut, ataupun bila mau nggak mau ya, kalau pulang tidak bawa uang, akhirnya terpaksa ngambil. Dan apabila sekali terperangkap alias masuk ke zona itu, maka akunnya akan terbiasa ke sana. Bila tidak masuk slot, bila tidak masuk Grab, bayaran itu, bayar langganan, mereka tidak dikasih orderan. Dia udah kena stempel lah istilahnya. Mau nggak mau tarik menurun, demo, banyakan miris dengan anak-anak ojol sekarang dengan pendapatan, hubungan keluarga, hubungan di rumah tangga, ekonomi dan lain-lainnya. Ditambah lagi harus bayar. Nah kan ojol sendiri dari awal ojol berada itu tujuannya untuk memberantas kemiskinan, memberantas pengangguran, meluaskan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia Indonesia. Tapi kenapa sekarang malah kesejahteraan itu tidak ada, malah jatuh? Mungkin untuk Jakarta oke lah, selagi banyak stasiun, sebanyaknya halte busway, sebanyaknya terminal, MRT, dan juga adanya GrabNow dan juga Goret Instan. Bahkan untuk Jakarta ada Goret Instan yang kayak GrabNow, nggak harus ke stasiun tapi bisa digunakan 24 jam dengan orang berdekatan, tinggal samain PIN lalu jalan. Sedangkan untuk daerah lain kan belum. Untuk Jakarta oke, dengan penduduk Jakarta setiap hari nambah 2 juta dari pinggiran, yang mana orang-orang Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu kerja ke Jakarta. Jadi pagi-pagi itu para main GrabNow, Goret Instan itu di stasiun-stasiun Jakarta itu mungkin bisa masih bisa dapat lah ya. Dan sorenya di stasiun-stasiun pinggiran seperti di Robuntu, Stasiun Serpong, Depok dan lainnya itu dari jam 2 siang sampai jam 10. Makanya kalau yang main Goret Instan 2 kali itu bisa. Pagi dia main Jakarta, udah agak siang mereka kabur ke pinggiran untuk mengambil orang-orang penumpang-penumpang dari stasiun yang dari Jakarta. Tapi untuk di daerah gimana? Apalagi ya penduduknya di bawah 1 juta. Kompetitor banyak, harga bersaing, harga semakin murah. Tambah lagi potongan-potongan seperti ini. Ya, ini perlu dikaji dan perlu dievaluasi. Dan kedepannya, ya apakah ojol ini bisa mampu bertahan? Apakah nantinya ojol ini akan makin turun ataupun mungkin mati masuk tumbuh 1.000 lah, mati 1 tumbuh 1.000. Ojol-ojol lama udah banyak yang angkat tangan, banyak yang down, banyak yang beralih kerja, masuk ojol-ojol baru yang mungkin bisa dipatuh dengan keadaan seperti ini. Dan apakah ojol-ojol baru ini bisa bertahan? Bahkan banyak ojol-ojol yang baru sudah mendaftar 2 bulan 3 bulan jadi ojol, bulan keempat mereka udah nyerah. Ya punya akun hanya sekeledarnya aja, narik 1 kali sehari atau 3 hari sekali, itu seminggu sekali, biar ada riwayatnya. Jadi gimana sekarang dunia ojol? Yang mana dulu surga banget, yang mana dulu gampang banget cari uang, bahkan rela keluar dari kerjaan demi ojol, sekarang gimana? Bahkan dulu ojol itu sekarang, zaman dulu ya, itu banyak perintangannya, angkot, pangkalan lainnya. Sekarang mereka itu ketawa melihat kita. Ojek pangkalan itu mungkin tertawa melihat kita kayak ada sekarang. Karena begitu banyak berita-berita ojol-ojol setiap hari di media sosial. Oke, untuk ojol hanya 2 hal. Suka lakuin, gak suka yuk kita tinggalin, cari pekerjaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, adios amigos and ciao.